Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tio Fernando. Saya ingin mempresentasikan artikel konseptual, maaf, yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Artikel konseptual yang berjudul Pentingnya Adab Sebelum Ilmu, Membangun Moralitas Remaja Muslim. Baik teman-teman, pertama perkenalkan, nama saya Tio Fernando. Bisa panggil saya Tio aja atau Nando. Yang kedua pendahuluan. Pentingnya adab sebelum ilmu dalam membangun moralitas remaja muslim tidak dapat diabaikan, teman-teman. Dalam Islam, pencarian ilmu harus disertai dengan adab yang baik. Karena adab merupakan fondasi dan moralitas yang kuat. Jadi, teman-teman semuanya, artikel konseptual kali ini adalah membahas tentang betapa pentingnya adab dulu, betapa pentingnya adab sebelum menuntut ilmu. Baik teman-teman, pembahasan pentingnya adab dalam mencari ilmu. Adab atau etika dalam mencari ilmu merupakan aspek yang fundamental dalam pendidikan Islam. Yang kedua adalah hubungan antara adab dan moralitas. Moralitas dan adab adalah dua elemen penting dalam proses pembelajaran karena ada kesinambungan antara adab dan moralitas. Dengan kesinambungan yang terjalin antara adab dan moralitas, maka terciptalah yang namanya tujuan pembelajaran. Tercapai tujuan pembelajaran. Terus yang ketiga adalah implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Moralitas yang baik adalah identitas penting bagi remaja muslim. Sekali lagi, implementasi dalam kehidupan sehari-hari melakukan akhlak karimah sehari-hari kita adalah satu hal identitas yang sangat penting bagi kita sebagai remaja muslim. Selanjutnya, membangun moralitas remaja muslim. Membangun moralitas remaja muslim merupakan tantangan yang signifikan di era modern ini. Apalagi di era yang globalisasi ini. Terutama dalam pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi yang dapat berdampak negatif pada perkembangan moral seorang remaja. Karena yang seperti kita ketahui, di umur yang menginjak remaja adalah umur merawat dalam pembentukan keidentitasan atau bisa dibilang masih mencari jati diri. Selanjutnya, strategi pengembangan moral. Nomor satu, pendidikan berbasis Al-Quran. Salah satu pendekatan utama dalam membangun moralitas remaja adalah membangun moralitas remaja adalah melakukan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Yang kedua, ada metode pendidikan Nasih Ulwan. Abdullah Nasih Ulwan mengajukan 5 metode pendidikan. Yang pertama, metode teladan. Yang kedua, metode pembiasaan. Yang ketiga, nasihat. Yang keempat, perhatian dan pengawasan. Dan yang terakhir adalah hukuman. Nah, ini adalah metode pendidikan yang dipaparkan oleh Abdullah Nasir Ulwan. Jadi
Bukan hanya ada metode teladan, tapi di sini juga kita bisa lihat ada metode hukuman. Nah, selain ada teladan dan hukuman, ada juga pembiasaan. Nah, pembiasaan bisa karena terbiasa. Selanjutnya nomor tiga ada pembelajaran akhlak melalui kitab klasik. Studi tentang kitab-kitab klasik seperti Taklimul Muta'alim. Taklimul Muta'alim adalah kitab yang mana sampai detik ini masih dipakai di beberapa pondok pesantren. Buku yang berisi pentingnya niat yang tulus, kesabaran, ketekunan, dan penghormatan terhadap guru dalam ilmu pengetahuan. Jadi, sebelum kita menuntut ilmu, di dalam buku Ta'limul Ta'lim menjelaskan bahwasanya kita perlu niat yang tulus, kesabaran, ketekunan, dan penghormatan terhadap guru dan penghormatan terhadap ilmu pengetahuan. Agar tujuan pembelajaran bisa kita capai. Selanjutnya, peran komunitas dan dakwah. Satu, peran dakwah. Aktivitas dakwah di masjid dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam membangun moralitas remaja. Yang kedua, metode dakwah anti pergaulan bebas di beberapa komunitas. Metode dakwah yang sistematis digunakan untuk menanamkan nilai-nilai moral anti pergaulan bebas. Metode ini meliputi anti pergaulan bebas, pendekatan personal, dan yang kedua dialog untuk menyampaikan pesan. Nah, selanjutnya adalah tantangan dan solusi, teman-teman. Tantangannya adalah yang pertama ada pengaruh teknologi kita. Di zaman teknologi digital yang semakin pesat, akan ada keguncangan-keguncangan, keraguan-keraguan, dan ketidakstabilan dalam pembentukan adab seorang remaja. Maka dari itu, perlu kebijakan, perlu bijak dalam pemakaian teknologi digital. Sama seperti poin nomor dua, pengaruh media hiburan. Media hiburan sekarang sudah ada di mana-mana, termasuk ada di HP kalian. Dalam sehari mungkin menghabiskan 1 sampai 2 jam di dalam media hiburan. Perlu juga di sana kita sebagai remaja perlu bijak dalam pemakaian media hiburan. Selanjutnya kesimpulan. Adab adalah aspek fundamental dalam Islam yang tidak yang mana adab dicari untuk mendapatkan ridha Allah. Adab baik dapat membawa keberkahan dan hasil yang positif. Di sini ada kesalahan penulisan menjawab kesalahan. Harusnya ini tidak tercantum. Moralitas dan adab adalah dua elemen penting dalam proses pembelajaran. Bersikap rendah hati dan patuh kepada gurunya, dan maka dia akan mendapatkan berkahnya dari ilmu Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Tio Fernando Nasution, pamit undur diri. All is well. Di Pernas, wish you luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.